Saudara pemirsa YouTube yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kali ini kita akan membahas persoalan-persoalan yang menyangkut jual beli menurut pandangan fikih secara umum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nabi juga pernah bersabda bahwa penghasilan yang terbaik itu apabila seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan berjual beli yang dilakukan secara baik. Praktek jual beli itu sedikitnya ada 3 macam. Yang pertama yang diistilahkan dengan bai musyahadah, yaitu jual beli yang dipersaksikan secara langsung oleh penjual dan pembeli. Lalu yang kedua, jual beli yang mirip dengan pesanan yang tidak dipersaksikan secara langsung. Inilah yang disebut dengan bai mausub fi zimmah, yang didasarkan pada sifat-sifat barang yang dijual belikan. Kemudian yang ketiga adalah jual beli yang barangnya tidak terlihat oleh penjual maupun pembeli. Inilah yang biasa diistilahkan dengan bai ghaib, jual beli ghaib. Praktek ini menurut Imam Syafi'i secara umum tidak dipandang sah karena rentan terjadinya penipuan atau gharar. Adapun hukum jual beli dalam Islam, pertama wajib apabila seseorang penjual barang yang diperlukan untuk keselamatan orang. Kemudian yang kedua, jual beli dihukumi sunnah, yakni menjual dengan niat baik terhadap barang yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, jual beli dihukum makruh karena menjual barang saat menjelang adzan Jumat atau saat menjelang adzan Jumat. Kemudian yang keempat, jual beli dihukum haram, di antaranya apabila jual beli dilaksanakan saat adzan Jumat sudah dikumandangkan, atau juga jual beli terhadap barang-barang yang merupakan sarana untuk maksiat. Sedangkan yang harus ada dalam jual beli atau diistilahkan dengan rukun jual beli, yang pertama harus ada penjual dan pembeli. Syarat keduanya harus ikhlas, di mana jual beli bukan dilakukan secara terpaksa. Kemudian yang kedua, penjual dan pembeli keduanya harus punya hak dalam mentasarrufkan barang. Mereka bukan anak kecil, bukan orang yang terganggu jiwanya, bukan orang yang suka menghambur-hamburkan harta, bukan orang yang lagi bangkrut, juga bukan orang yang lagi sakit parah, bukan orang yang menggadaikan barang yang hendak dijual, bukan budak, juga bukan orang yang murtad. Betul-betul harta yang dijual belikan itu adalah harta yang sah. Kemudian yang ketiga, barang yang dijual belikan. Jadi barang yang dijual belikan itu harus ada. Di antaranya yang pertama, syarat-syarat barang yang dijual belikan itu, pertama barang itu berada dalam kewenangan. Kemudian yang kedua berada dalam perwakilan atau menjadi milik pemilik mandat yang sah dari barang yang dijual belikan itu. Kemudian yang ketiga, syarat barang yang dijual belikan atas izin syar'i
Jadi misalnya barang temuan yang secara syar'i sudah menjadi milik sah. Kemudian yang keempat, syaratnya barang yang dijual belikan itu harus jelas. Baik melalui penglihatan langsung maupun melalui ciri-cirinya. Lalu yang kelima, barang itu memang bermanfaat untuk umat. Baik bermanfaat secara syar'i maupun secara tradisi. Jual beli pakaian seksi misalnya yang mengumbar aurat. Meskipun secara tradisi mungkin membawa manfaat, tetapi secara syar'i tidak. Maka jual beli itu dianggap tidak sah. Kemudian yang keenam, barang yang dijual belikan bisa diserah terimakan. Maka jual beli burung yang ada di dalam alam bebas itu tidak sah. Kemudian yang ke-8, barang itu suci. Tidak sah jual beli barang bernajis. Tetapi jika memungkinkan untuk disucikan barang itu, menjadi boleh. Kemudian rukun yang keempat, atau yang harus ada dalam jual beli yang keempat, itu berupa ijab qabul atau transaksi jual beli. Di antara syaratnya adalah yang pertama, ijab qabul atau transaksi harus jelas dan tidak boleh rubah. Dan diutamakan ada orang lain yang mendengar atau saksi, terutama untuk barang-barang yang dalam jumlah besar atau barang mahal. Kemudian syarat transaksi yang kedua, tidak digantungkan dengan syarat. Misalnya, saya jual barang ini, syaratnya tidak boleh barang ini kamu jual ke orang lain, pokoknya hanya kamu yang membeli. Maka tidak digantungkan pada syarat yang seperti itu. Adapun mengenai etika dalam jual beli, jadi jual beli itu juga harus ada etikanya dalam Islam. Yang pertama, tidak terlalu banyak dalam mengambil laba. Tentu ada kekecualian. Misalnya memang jaraknya terlalu jauh sehingga perlu transportasi dana yang cukup. Bisa jadi kalau tidak 2 kali lipat harga, maka itu tidak bisa memperoleh keuntungan, pedagang akan rugi. Atau barang-barang yang mudah bubruk dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jujur dalam transaksi. Kalau cacat, katakan cacat. Kalau barang kurang baik, ya katakan kurang baik. Kemudian yang ketiga, dermawan dalam jual beli. Artinya kalau memang sudah betul-betul laba, apalagi laba banyak, ya paling tidak ada kasih diskon. Itu akan ikhlas. Kalau itu ikhlas, maka itu bisa menjadi sedekah. Itulah yang dimaksud dermawan dalam jual beli. Yang keempat, hindari sumpah. Meskipun jujur, tapi mohon dalam berjual beli dihindari untuk sumpah. Apalagi tidak jujur. Kemudian yang kelima, diutamakan ada pencatatan. Apalagi kalau itu menyangkut ada mengandung unsur hutang, ada pencatatan. Supaya tidak terjadi kecurangan dalam salah satu kedua belah pihak. Kemudian yang selanjutnya adalah jual beli yang terlarang. Di antaranya dalam fikih-fikih lama, itu yang pertama, menimbun barang yang berakibat barang itu menjadi langka. Utamanya kalau itu berupa makanan pokok atau sembako. Untuk selanjutnya dijual dengan harga mahal saat barang itu langka. Kemudian yang kedua, menawar barang yang dalam tawaran orang lain dengan harga yang mungkin lebih tinggi. Atau pihak penjual membatalkan jualannya untuk dijual ke orang lain karena selisih harga. Itu juga bukan jual beli yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, menjual barang untuk membantu kemaksiatan dan kemungkaran. Kemudian yang keempat, memisahkan antara ibu dan anak atau induk dan anak. Dalam transaksi jual beli ini, dulu biasanya itu menyangkut jual beli budak. Adapun untuk jual beli binatang, selama kelangsungan hidup anak itu bisa diatasi,
maka memisahkan antara induk dan anaknya itu diperbolehkan. Demikian para pemirsa semua tentang ketentuan-ketentuan dasar dalam jual beli menurut Islam. Semoga membawa manfaat sehingga jual beli yang kita lakukan betul-betul ikhlas, di mana pembeli bisa mendapatkan barang sesuai dengan yang diinginkan, penjual pun bisa senang karena mendapat keuntungan sesuai dengan yang diharapkan pula. Dagangannya juga bisa laku. Insya Allah kalau saling ridho antara penjual dan pembeli, maka kedua-duanya akan mendapat rahmat dari Allah dan keuntungan atau bisnis tersebut bisa juga bernilai ibadah yang tentu akan membawa barokah pahala. Demikian, semoga bermanfaat. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.